Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita. Di topik kita kali ini kita akan membahas tentang tipe data subjangkauan atau tipe data yang masuk dalam kategori tipe data tingkat lanjut atau tipe data yang didefinisikan oleh pengguna. Di mana tipe data ini merupakan bagian dari kategori tipe data yang didefinisikan pengguna, masuk dalam tipe data skalar, dan salah satu kategori yang masuk dalam didefinisikan pengguna juga adalah tipe data enumerasi yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Tipe data subjangkauan sendiri merupakan tipe data yang anggota-anggotanya diambil dari tipe data standar. Untuk tipe data standar sudah kita bahas di mata kuliah algoritma 1, di mana tipe data standar ini seluruh anggota-anggotanya merupakan tipe data yang biasanya kita pakai atau umumnya kita pakai dalam melakukan atau menyelesaikan sebuah algoritma. Sedangkan tipe data enumerasi merupakan tipe data yang anggota-anggotanya bisa kita definisikan sendiri. Bukan hanya namanya saja, tetapi juga anggota-anggotanya bisa kita definisikan sendiri. Sehingga di sini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa tipe data enumerasi merupakan tipe data yang anggota-anggotanya itu kita definisikan sendiri. Sedangkan tipe data subjangkauan adalah tipe data yang anggotanya diambil dari tipe data standar. Lebih jauh terkait tipe data subjangkauan, tipe data ini memiliki nilai batas bawah dan nilai batas atas, di mana nilai batas bawah merupakan nilai yang digunakan sebagai nilai batasan paling awal atau paling kecil dalam subjangkauan yang kita ambil dari tipe data standar, sedangkan nilai batas atas adalah nilai maksimal atau nilai yang paling besar dari tipe data standar yang kita ambil sebagai tipe data jangkauan. Untuk mendefinisikan tipe data jangkauan ini, subjangkauan ini, kita cukup mendeklarasikannya di dalam variabel. Jadi kalau sebelumnya tipe data enumerasi kita bisa langsung definisikan menggunakan kata kunci type, tapi kalau untuk tipe data subjangkauan kita bisa langsung gunakan pada saat kita mendeklarasikan tipe data, pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel, di mana tipe datanya bisa langsung kita isikan dengan nilai batas bawah dan nilai batas atas dari sebuah tipe data standar yang kita ambil dan kita gunakan untuk mendeklarasikan variabel yang kita pakai. Seperti biasa, nama subjangkauan mengikuti nama atau aturan penamaan identifier, tidak boleh dua kata, kalaupun dua kata itu harus disambung, atau juga bisa digabungkan dengan sebuah simbol seperti underscore. Kemudian juga nilai batas atas atau batas bawah itu ditulis sesuai dengan tipe data yang diinginkan. Jadi misalnya tipe data yang kita ambil dari tipe data standar merupakan tipe data karakter. Maka kita perlu menulisnya menggunakan tanda kutip. Kalau misalnya tipe data karakter, maka batas atas dan batas bawahnya perlu untuk kita tulis menggunakan tanda kutip. Sebagai contoh misalnya kita ingin membuat sebuah variabel yang isinya anggotanya itu ambil dari tipe data karakter, tapi tidak semua kode ASCII kita gunakan. Kita hanya menggunakan semua huruf kapital. Kita namakan variabel ini adalah variabel kapital. Sebagai contoh, misalnya kita buat variabel namanya kapital. Nah, maka untuk mendeklarasikan variabel ini, karena tipe datanya adalah tipe data karakter, kita perlu menggunakan tanda kutip, lalu nilai batas bawahnya, yaitu A, kemudian diikuti dengan tanda titik 2 kali, kemudian nilai batas akhirnya yaitu Z. Jangan lupa titik koma, seperti ini. Jadi tipe datanya mengikuti dengan tipe data standar cara penulisannya. Oleh karena itu ketika kita mendefinisikan tipe data bilangan, seperti misalnya kita ingin membuat sebuah bilangan, misalnya level, ya, dimana kita hanya mengambil tipe data byte atau tipe data integer dengan range dari 1 sampai 5 misalnya, maka kita cukup menuliskan
batas bawahnya 1 tanpa tanda kutip, lalu titik 2 kali, dan 5. Jadi sebagai contoh seperti itu. Jadi cukup sederhana untuk deklarasikan sebuah tipe data subjangkauan. Caranya tinggal menggunakan kata kunci var, lalu kita buat nama identifier untuk variabel yang akan kita pakai dengan tipe data subjangkauan, lalu kita masukkan nilai batas bawahnya, lalu kita tambahkan titik 2 kali, lalu batas atasnya. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya, setelah tipe data subjangkauan sudah dipakai, sudah kita deklarasikan, maka kita siap untuk menggunakannya. Sebagai contohnya, kita akan membuat sebuah program sederhana. Program ini akan menjalankan sebuah algoritma untuk menampilkan nilai huruf dari rentangan nilai yang kita masukkan. Sebagai contoh, misalnya kalau kita masukkan nilai 35, maka nilai huruf yang didapatkan adalah 35, kita akan mendapatkan nilai huruf D. Jadi, sebagai contoh kita akan membuat program dengan keluaran sebagai berikut. Syarat dan ketentuan untuk program ini adalah untuk nilai A, sini nilai huruf. Untuk nilai A, rentang nilainya, untuk nilai huruf A, rentang nilainya dimulai dari 81, semua bilangan bulat, hingga 100. Sedangkan untuk nilai B, itu rentang nilainya didapat dari 71 hingga 80. Lalu rentang nilai C, itu didapat dari 51 sampai ke 70. Untuk mendapatkan nilai huruf D, rentang nilainya adalah 31 hingga 50. Dan untuk nilai E, rentang nilainya didapatkan dari 0 hingga 30. Nah, kita akan menyelesaikan soal sederhana ini. Bagaimana algoritmanya? Tentu saja karena kita menggunakan kondisional, gitu ya. Ada syarat, di mana ada syarat dan ada konsekuensinya. Misalnya, konsekuensi untuk nilai dari rentangan 81 sampai 100, itu konsekuensinya adalah dia akan mendapatkan nilai huruf A. Syaratnya yang harus dipenuhi adalah nilainya masuk dalam rentangan 81 sampai 100. Nah, dari sini kita bisa pecahkan dengan cara yang paling sederhana untuk pernyataan kondisional. Kita bisa pakai if, then, else, atau juga case of. Pernyataan case of. Nah, melihat kondisinya, melihat soalnya itu hanya merupakan tipe data ordinal saja, maka kita tidak perlu menggunakan if dan else. Kita bisa pakai yang lebih sederhana, yaitu case of. Tapi tidak salah juga kalau kalian ingin menggunakan, kalau kita ingin menggunakan if dan else untuk menyelesaikan soal ini. Kita langsung lanjutkan ke tahap pembuatan program. Oke. Seperti yang sudah ditampilkan di materi sebelumnya, kita akan membuat program untuk menampilkan nilai huruf dari rentangan nilai yang kita masukkan. Seperti algoritma yang tadi sudah disampaikan, kita akan membuat pernyataan kondisional, di mana kita membutuhkan nilai awal yang merupakan nilai rentangan. Lalu nilai awal tersebut kita definisikan sesuai dengan kriteria yang diberikan pada soal. Jika rentangan nilainya 81 sampai 100, maka nilai hurufnya adalah A, dan seterusnya. Seperti biasa, untuk membuat program kita lakukan hal yang mendasar, yaitu kita membuat struktur program. Kita mulai dengan user CRP, karena kita akan menggunakan unit CRP untuk membersihkan layar. Lalu kita langsung mendeklarasikan variabelnya. Dalam hal ini ada nilai huruf. Oke. Di mana nilai hurufnya, rentangannya itu ada dari A, titik 2 kali maksudnya, sampai ke E, lalu nilainya sendiri, rentang nilainya sendiri, itu dimulai dari 0, nilai batas bawahnya, dan batas atasnya adalah 100, dan nilai maksimal yang diinput ke dalam program. Ketika kita sudah selesai mendeklarasikan tipe data
subjangkauan pada variabel nilai, huruf, dan nilai, maka selanjutnya kita bisa membuat program utama. Kita buat dulu begin dan end titik, lalu di dalamnya kita bersihkan layar RSCR, lalu kita tampilkan input, kita tampilkan teks dulu ya. Silakan masukkan nilai Anda, di mana rentangannya kita kasih keterangan 0 hingga 100. Lalu nilai yang tadi kita masukkan, kita tampung di dalam variabel nilai menggunakan perintah readline. Kemudian kita lanjutkan ke algoritma kita menggunakan pernyataan kondisional. Kita bisa pakai if then, dan kita bisa pakai case of. Karena lebih mudah kita menggunakan case of, maka saya akan menggunakan case of karena tipe datanya tipe data ordinal. Di sini kita bisa membuat pernyataan kondisional sesuai dengan sintaks case of. Dimulai dari kata kunci case, kemudian variabel yang kita akan lakukan kondisionalnya yaitu nilai, lalu kata kunci of, jangan lupa n titik koma, lalu masing-masing nilai tadi kita buat kriterianya. Untuk kriteria dari 0 hingga 30, ketika kriteria tersebut dipenuhi, maka nilai huruf ya, nilai huruf itu sama dengan E ya, seperti yang kita sudah baca soalnya sebelumnya. Kita lanjutkan untuk kriteria selanjutnya ya. Untuk 31 sampai 50 nilai hurufnya adalah D. Kemudian untuk 51 sampai 70 nilai hurufnya adalah C. Kemudian untuk 71 hingga 80 nilai hurufnya adalah B. Kemudian untuk rentangan nilai dari 81 hingga 100 nilai hurufnya adalah A. Oke, jika sudah selesai maka kita bisa langsung tampilkan hasilnya sesuai dengan input yang kita masukkan. Kita bisa tampilkan teks dengan menggunakan perintah write-line, yaitu nilai Anda ya adalah, kita masukkan dulu, kita tampilkan dulu nilai kita tadi. Dan nilai huruf Anda adalah, kita masukkan nilai huruf kita menggunakan variabel nilai huruf. Jika sudah, kita bisa tambahkan readline di bagian bawah untuk menahan layarnya sehingga kita menekan tombol enter untuk mengakhiri program. Kita bisa melakukan kompilasi dengan tekan F9. Ketika tampilannya successful maka tidak ada masalah dengan soal ini. Kita bisa lanjutkan dengan Ctrl F9 untuk menjalankan program. Silakan masukkan nilai huruf Anda. Contohnya misalnya kita masukkan nilai 95 misalnya. Maka seharusnya output dari program adalah nilai kita adalah 95 dan nilai huruf kita adalah A. Ya, jadi sesuai ya. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Kita kembali ke slide kita. Apa yang bisa kita pelajari? Jadi secara sederhana kita bisa membuat tipe data yang anggota-anggotanya itu diambil dari tipe data standar, tetapi tidak seluruh anggotanya diambil. Hal ini memungkinkan kita membuat program yang jauh lebih ringkas penggunaan memorinya, karena kita membatasi jumlah anggota dari tipe data standar yang kita pakai. Selain itu, kita juga bisa gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan soal yang harus dipecahkan. Jadi itu adalah kelebihan dari tipe data subjangkauan. Nah, tipe data subjangkauan ini karena pada umumnya adalah tipe data ordinal, sehingga untuk pernyataan kondisional saya merekomendasikan untuk menggunakan pernyataan case of seperti contoh pada soal ini. Nah, untuk melengkapi penguasaan Anda tentang
tipe data subjangkauan, maka mari kita selesaikan soal latihan sebagai berikut. Kita diminta untuk membuat program agar bisa mengkonversi suhu, di mana setiap suhu itu memiliki titik pengukuran yang berbeda-beda antar titik beku dan titik didihnya. Untuk Celsius, titik bekunya dimulai dari 0 dan titik didihnya 100. Sedangkan untuk Fahrenheit, titik bekunya dimulai dari 32 dan titik didihnya 212. Maaf. Begitu juga untuk Reaumur dan Kelvin, sesuai dengan soal yang kita baca. Nah, kita akan berlatih untuk membuat program untuk menghasilkan konversi suhu dari nilai yang kita masukkan. Jadi misalnya kita masukkan nilai Celsius, maka berapa nilai dari suhu pada satuan Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Untuk memecahkan masalah tersebut, untuk memecahkan soal tersebut, maka berikut adalah persamaan yang bisa kita gunakan untuk melakukan konversi suhu dari satuan apapun, baik Celsius, Fahrenheit, Reaumur, ataupun Kelvin ke satuan yang lain. Jadi seperti Celsius ke Fahrenheit, ke Reaumur atau Kelvin, dan seterusnya. Hasil dari program yang kita mau, yang kita buat, adalah seperti ini. Jadi pertama, ketika program dijalankan akan ditampilkan menu, di mana menunya kita menggunakan pernyataan original juga, menggunakan karakter sebagai pilihan untuk memilih menu. Ada C, F, R, dan K yang mewakili konversi masing-masing satuan suhu. Yang pertama ada Celsius, kita pakai C, Fahrenheit F, konversi Reaumur R, dan Kelvin K. Ketika kita masukkan salah satu menu, misalnya F, maka kita akan mengkonversi nilai suhu dari Fahrenheit ke satuan yang lain. Jadi ketika kita memilih F, maka di sini dia langsung sampaikan silakan masukkan nilai suhu dalam rentangan 32, yaitu titik bekunya, dan titik didihnya 212 untuk Fahrenheit. Ketika kita masukkan 212 titik didihnya, maka ketika kita enter, langsung tampil hasil konversi dari Fahrenheit ke Celsius, di mana 212 Fahrenheit itu adalah 100 derajat Celsius, 212 Fahrenheit adalah 80 Reaumur, dan 212 Fahrenheit adalah 373 Reaumur Kelvin. Selanjutnya, jika kita ingin ulangi program, akan muncul pertanyaan apakah ingin mengulang, ya atau tidak. Jadi secara sederhana ini yang perlu kita selesaikan dalam latihan. Silakan diselesaikan, kemudian kita akan membahas hasil dari latihan tersebut pada video selanjutnya.